Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Mudah-mudahan sehat walafiat tentunya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air di mana saja berada, pada kali ini kita akan membahas masih tentang kisruhnya nasab Ba'alawi, di mana pada dasarnya atau pada kebanyakan orang saat ini mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani telah membatalkan nasab Ba'alawi. Itu adalah satu pendapat yang salah, ya. Kenapa salah? Sebab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani jadi sebetulnya tidak ikut di dalamnya membatalkan. Hanya yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin adalah meneliti sejarah, meneliti nasab yang ada, yang ramai, yang kisruh di Indonesia ini. Dicari kebenarannya, diteliti kebenarannya, dan akhirnya sampai saat ini sudah sekian banyak kitab dan manuskrip yang dibaca oleh Kiai Haji Imaduddin dan rekan-rekan dan rekan-rekannya para kiai dan ulama, bahwa yang menyatakan keabsahan dari nasab Ba'alawi itu tidak ada yang pas. Jadi tidak ada yang tepat. Adapun pernyataan yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu ada pada abad ke-9, sedangkan Ba'alawi itu dalam kisahnya adalah pada abad ke-4. Tapi dari abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 dan ke-8 belum ada cerita, belum ada kitab yang menerangkan bahwa Ba'alawi itu yang menceritakan tentang Ba'alawi. Seperti itu. Nah, akhirnya kita sebagai umat, ya, akhirnya tidak percaya dengan sikap, dengan nasab Ba'alawi ini. Kenapa? Karena mereka mengaku keturunan Nabi, mengaku zuriat Rasulullah, akan tetapi kelakuannya kayak tukang oncom. Artinya bukan tukang oncom itu jelek, artinya kelakuannya tidak bagus, tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Nggak ada bau-baunya acan, ya. Jadi bertolak belakang sekali. Bahkan yang dikeluarkan oleh mereka adalah doktrin-doktrin yang menyesatkan, penafsiran Al-Quran yang salah, penafsiran hadis yang salah, kemudian juga mengeluarkan doktrin-doktrin yang salah, yang menyesatkan, yang membodohi kepada umat. Akhirnya dengan pernyataan-pernyataan dan sikap seperti itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak percaya kalau Ba'alawi itu adalah bernasab kepada Rasulullah. Kita tidak. Dan itu pun bukan berdasarkan hanya pengakuan, tapi berdasarkan fakta-fakta dan bukti ilmiah yang telah dilakukan. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya kita ikuti penuturan seorang kiai ulama, ya, Indonesia ini tentang permasalahan nasab Ba'alawi dan bagaimana pendapat beliau dan bagaimana kita harus menyikapinya sebagai umat Muhammad. Oke, kita ikuti saja penuturan dari seorang kiai ulama Indonesia ini, ulama Nusantara ini.
Dan ikuti penuturannya, jangan di-skip agar kita tidak gagal paham dan agar kita bisa mengambil sikap yang terbaik buat kehidupan kita ke depan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, banyak orang yang gagal faham, salah faham, bukan salah faham, tapi fahamnya salah. Yang memberikan kesimpulan, lalu menyatakan kalau Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani itu membatalkan nasabnya Ba'alawi. Itu yang dipahami oleh mereka dan dipahami oleh kita yang hanya mendengarkan secara sekilas. Padahal sesungguhnya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani tidak membatalkan karena beliau tidak terlibat di dalamnya. Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani hanya menyampaikan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi, tidak ditangkap oleh radar, tidak dikenal orang selama 550 tahun. Lalu kita orang yang mendengarkan mengambil kesimpulan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani membatalkan nasab. Itu adalah bagian kegagalan faham, baik dari pihak kita sendiri maupun pihak sono yang marah-marah. Tidak ada yang membatalkan. Kenapa tidak ada yang membatalkan? Dia sendiri, Ba'alawi sendiri yang batal sendirinya. Tidak ada yang mengakui, tidak ada yang mengesahkan. Coba siapa yang mengesahkan? Yang mengesahkan ya mereka-mereka sendiri. Yang mengakui ya mereka-mereka sendiri. Karena yang mengakui mereka sendiri, yang memasyurkan mereka sendiri, maka kita tidak bisa membatalkan. Kita cuma tidak mengakui. Biarlah mereka merasa termasyhur, mereka merasa cucu Nabi, tidak masalah, itu pengakuan mereka. Tapi kita tidak mengakui, itu perasaan mereka. Perasaan itu tidak bisa digugat. Perasaan itu tidak bisa diganggu. Perasaan itu tidak bisa dibatalkan oleh orang lain. Batalnya yang dilakukan, batalnya nasab Ba'alawi, itu adalah batal karena perlakuannya. Kelakuannya itulah yang membatalkan kalau nasab Ba'alawi. Jadi kalau mereka ngaku sebagai cucu Rasulullah, maka kita lihat pengakuannya itu batal karena tidak sesuai, kelakuannya tidak sesuai dengan yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang mengaku, orang-orang yang asli sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ibaratkan nikah, Ba'alawi mengaku telah melakukan pernikahan, punya anak, punya cucu, punya cicit, punya keturunan. Itu menurut Ba'alawi. Tetapi ketika mereka mengakui bahwa saya adalah dulu kakek saya menikah dengan wanita ini, lalu punya anak ini, punya anak ini, punya anak ini, anak ini, dan seterusnya,
Tetapi ketika ditanya, kapan menikahnya kakek kamu? Lalu siapa istrinya kakek kamu? Apakah benar dilakukan pernikahan? Saksinya siapa? Buktinya apa? Dan ternyata ketika tidak bisa membuktikan, buku catatan nikahnya mana? Saksinya siapa? Kapan itu dilaksanakan? Adakah jejak-jejak bukti fotonya? Kalau bapak kamu itu nikah dengan wanita ini, tetapi nyatanya tidak bisa membuktikan. Apakah kita harus percaya? Kita yang di luar komunitas mereka, karena tidak bisa melihat bukti, maka wajib hukumnya kita tidak percaya. Biarkan mereka merasa dirinya sebagai anak cucunya bapaknya yang dulu menikah dengan wanitanya juga kagak jelas. Maka kita yang ada di luar, karena tidak bisa melihat buktinya, kita tidak percaya. Nah, ketidakpercayaan ini kalau dikembangkan, ini logika, akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin buruk, tidak etis, tidak elok, karena akan memunculkan prasangka-prasangka yang tidak baik. Jangan-jangan dulu kenapa nggak dicatat, karena nikahnya nikah-nikahan. Ibunya nggak diketahui karena ada alasan tertentu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ujung-ujungnya kita akan berprasangka buruk, jangan-jangan anak tidak resmi. Itu, maka logika kita jalan. Jadi, Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani tidak membatalkan, tetapi berdasarkan fakta, data, kajian ilmiah, tidak pernah terjadi pernikahan itu. Tidak pernah terjadi ada perkawinan. Lah kok tiba-tiba ada cucu, ada cicit yang ngaku-ngaku? Nah, ini maka tolong dijawab. Secara Islam, nikah sah, ada saksi, ada wali, ya, ada mahar, ada ijab, ada kabul. Tapi itu tidak bisa ditemukan. Karena itu, untuk mencocokkan karena tidak adanya data, kamu ngaku sebagai cucunya, tes DNA. Inilah saudara-saudara sekalian yang harus kita pahami. Yang membatalkan nasab Ba'alawi bukan orang lain, tetapi mereka sendiri, kelakuannya itu yang membatalkan. Yang kedua, tidak ada bukti. Dan tidak ada bukti ini bisa dimaknai oleh orang lain sebagai batal pengakuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudaraku sebangsa dan seiman yang saya banggakan, itulah tadi penuturan dan penjelasan dari tokoh ulama di Indonesia, tokoh ulama Indonesia ya, yang telah memberikan pendapatnya dan memperjelas
kondisinya ya. Jadi seperti itulah memang ya. Jadi tidak membatalkan, akan tetapi nasab Ba'alawi itu membatalkan sendiri. Itu batal dengan kesombongannya. Nasab Ba'alawi itu batal karena para habaib itu angkuh, sombong, merendahkan, berkata semena-mena, bertindak semena-mena. Nah itulah yang membatalkannya. Sehingga kita sebagai umat manusia, umat muslim tidak mempercayai dan tidak menerima tindakan-tindakan dan perilaku yang mengaku keturunan Rasulullah seperti itu. Akhirnya kita ikut menelisik atau meneliti kebenarannya, dan alhasil bahwa nasab Ba'alawi itu dinyatakan batal dengan sendirinya, batal dengan kesombongannya, batal dengan keangkuhannya, batal dengan segala tindak tanduknya yang di luar ketentuan dan di luar akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita sebagai umat Muhammad, umat Muslim, ayo kita bantu, kita jelaskan hal ini kepada saudara dan tetangga kita, kerabat kita. Kita beri penjelasan kepada muhibin yang masih saja percaya kalau mereka itu adalah bernasab kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita juga berharap dan berdoa agar para ulama dan kiai kita yang masih membantu kepada percaya kepada nasab Ba'alawi, semoga Allah beri kesadaran, Allah getarkan hatinya untuk berubah pendapat dan pikirannya. Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan saya akhiri. Dan apabila ada yang tidak sependapat, silakan Anda berkomentar dan kami akan menanggapi komentar Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.